Ya. setengah. Biar dia main kita di situ aja ya. Shalom. Shalom. Selamat sore. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Apa kabarnya? Luar biasa. Saudara, bagi kita bangkit berdiri pada sore hari ini. Kasih tos kanan kiri, Tuhan Yesus baik, katakan. Oke, siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Amin. Kongoyo ya. Siap memuji Tuhan? Yes. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini ku rasa bahagia.
dipesan-pesan ada yang mau bersaksi hari ini. Siap bersaksi? Oh, oke. Iya, Oma. Namanya siapa ya? Oh, bukan. Oh, Miss Yati. Oh, iya.
kami limpah syukur dan terima kasih apalagi mendengar pujian ini tadi sebagai pengakuan kami. Sajeke aku dari Gusti betul-betul ayem tentrem. Saya ucapkan syukur pada Tuhan pada tahun 2003 bulan 8 khususnya tanggalnya 18 Tuhan Yesus nambahi umur saya 1 tahun sehingga mulai saat ini bulan ini usia saya 79 tahun. Jadi kami merasa betul diberkati Tuhan dapat bonus 9 tahun. Puji Tuhan, sekalipun umur saya sudah 79, kami merasa bangga mempunyai Yesus. Bahkan kami bersyukur benar-benar karena tidak ada keluhan sama sekali. Mana asam urat kayak gini seperti teman-teman saya keluh, saya betul-betul tidak ada. Kegiatan saya ikut senam sama ya itu seminggu 3 kali. Doa pagi tidak pernah absen. Jadi Tuhan Yesus luar biasa. Maka sebab itu kami sore ini mengucapkan syukur, tapi ini tadi keliru. Sebetulnya saya ucapan syukur itu besok tanggal 19 Sabtu yang akan datang ini, karena usia kami 79 ini pas tanggal 18. Tapi kok tadi itu kanetan itu kok dikirim Sabtu ini. Jadi tadi saya bingung, loh, ya apa ini? Tapi puji Tuhan, kami merasakan rencana Tuhan itu baik. Amin. Baiknya gini, sebetulnya saya ini harus menghargai Bapak Ibu sekalian yang sudah sepuh-sepuh ini. Tidak saya belakang syukuran saya, karena sebulan ini syukuran saya mulai tanggal 10 itu kaum wanita di Jalan Mundu. Terus tanggal 11 kemarin kumpulan PKK, maksud saya mau nggak ngikuti lingkungan. Terus tanggal 17 lusa ini di tempat saya tempat ibadah pagi itu. Terus tanggal 18 di senam tempat saya senam di Dieng. Lah 19 maupun saya di sini tahu-tahu di paket saya kiriman itu ini tadi. Jadi saya minta maaf kalau ada kekurangan apa itu saya minta maaf. Dan 2 kalinya saya bersyukur, terima kasih sama Bu Yai yang mana ngejak saya ibadah di sini. Jadi saya merasa jadi salah di sini. Sebetulnya saya tidak punya anak, tapi Bu Yai ngejak ibadah di sini, saya merasa menjadi salah sama Abraham itu punya anak 2 cucu 3. Siapa itu Bu? Anak 2, tapi aku tidak punya mantu. Anak 2 cucu 3, tidak lain yaitu Pak Wijaya. Karena Pak Wijaya ngaku orang tua ini orang tuanya dia, termasuk saya. Jadi saya bersyukur ibadah di sini diberkati Tuhan punya anak 2 cucu 3. Saya sebagai orang tua nggak bisa memberi apa-apa, saya cuma berdoa supaya anak saya di sini diberi kekuatan, kesabaran, sekalipun banyak tantangan hidup. Apalagi saya bersyukur tempat ibadah pribadi Pak Wijaya boleh untuk memuji Tuhan. Syukur sekali kami tidak hentinya berdoa. Maka sebab itu kalau ada yang 1-2 bagaimana gitu, saya nitip anak saya di sini bukan dengan lingkungan ini saya datangi satu tidak. Cuma kami nitipkan anak saya di sini karena tempat ibadah, tempat pribadinya boleh untuk dipakai Tuhan beribadah. Saya titip itu secara perbuatan saya. Selama saya diantar ponakan saya kalau turun di sana ada yang ngomong, Bu terus saja enggak apa-apa. Oh ya terima kasih Pak. Maksud saya nitip no, ojo sampai aku aturan gitu caranya orang Jawa.
karena di sini banyak orang jagung masih nunggu ibadah mereka. Jadi saya jangankan orang tua, anak kecil pun yang sepeda itu alon-alon ya yang maaf ya, yang jangan dulu ya. Saya minta maaf, permisi. Itu aku sebagai orang tua nitip no anak saya di sini. Seandainya perbuatan saya yang salah, bukan dia nutup, oh Bu Bari ini kok gini, enggak. Paling yang dituduh anak saya Pak Wijaya dengan istrinya. Itu sebagai pengakuan saya. Bersyukur sekali lagi, sekalipun kami sudah 79, di mana penampilan saya? Ini maaf ya, bukan saya muji saya sendiri, enggak. Saya oh gitu, puji Tuhan. Saya menghargai Tuhan Yesus, miara saya luar biasa. Enggak ada keluar apa-apa. Terima kasih, inilah kesaktian kami. Kalau ada kekeliruan kami sebagai orang tua, anak saya Wijaya sama istrinya, aku minta maaf, aku tidak bisa memberi apa-apa, cuma bisa berdoa supaya anak saya di sini tetap langgeng setia miara ibu-ibu semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Oma. Ada yang mau bersaksi lagi? Cukup. Oh cukup. Ada lagi. Ya Opa, mari. Shalom. Puji Tuhan ya, kalau petang hari ini saya bisa bersama-sama dengan Opa Oma yang setiap saatnya hari Rabu dan Sabtu ya. Dan saya juga mengucap syukur kalau mungkin sebelum kami menyaksikan Cinta Kasih Tuhan, perkenalkan saya dulu. Nama saya Yakob Aja. Umur saya kurang tidak lebih seperti Ibu tadi. Saya sudah 78. Amin. Ya. Kalau Ibu tadi bilang bagaimana penampilan saya juga tak mau kalah. Keren. Nah, ini harus disyukuri karena bukan kegagalan kita, tetapi menunjukkan kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan tetap memberikan wajah-wajah yang baru dan ditambah dengan umur yang baik. Amin. Ya. Nah, ini saya mau sedikit cerita tentang saya saksi pada petang hari ini. Saya mendapatkan berkat itu pada waktu itu bersama-sama dengan yang lain ini. Kita pelayanan di Puji Harjo ya. Puji Harjo itu tanggal, kalau tidak salah tanggal 18 ya, sampai tanggal 19. Nah, waktu itu kita rombongan, ini terus terang, saya sebagai orang tua menilai kemampuan dari oma-oma ini luar biasa. Karena apa? Kita start dari Malang ini kurang lebih jam 9 ya, tapi sampai di tempat sasaran sana itu kurang lebih jam 1 ya. Itu pun, nah ini namanya Pak Wijaya ini masih muda, beda dengan usia-usia saya ini. Jadi istirahatnya itu kalau dibilang transit saja. Dalam arti transit itu berhenti sebentar, kita makan siang, disambung lagi. Pak Wijaya menemui ke Pak Lurahnya di sana, saya juga ikut. Terus disambung lagi, kita ini akan mempersiapkan basar ya. Bayangkan loh, tidak ada istirahat loh. Ya ini kuat kita. Sampai akhirnya basar berhasil, masih digiring lagi kita itu. Kemana? Ke pantai. Wah, ini yang disenangi oleh opa oma ini kan pantainya ya. Nah disitulah terjadi. Kita waktu itu Pak Wijaya bilang, ayo
kita mengadakan persekutuan di pantai. Nah, saya pikir kalau saya maaf tidak bisa karena tidak bisa duduk bawah. Akhirnya kalau saya berdiam diri, terjadilah itu ada tempat yang khusus memang dari anggota jemaat dari diaspora Pak Sahabatnya Swanto ya, itu dikasih tempat di situ dan kita malam itu juga beribadah. Setelah itu, ini ceritanya, ini jujur saya cerita. Setelah itu kita ini sudah capek. Kalau soal makanan luar biasa, berlebihan. Tenaga kita ini sudah terporsir, ya. Akhirnya apa? Tuhan kasih kekuatan kita semua. Sampai di penginapan, ya, itu kita disediakan rumah yang mewah. Lah waktu rumah yang mewah ini pandangan kita, wah yes ini oke nih ya. Ini semua berkat Tuhan. Ternyata Pak, ya maklum karena ini semua di spontanitas. Jadi perhitungannya Pak Wijaya bukan salah ya. Kita yang ikut ini karena seneng, akhirnya apa? Kamar cuma 3. Orangnya lebih dari hampir berapa? 20 ya lebih. 24. Akhirnya apa? Mereka itu bisa menerima dengan senang hati. Tidurnya pokoknya tidak kehujanan. Malam itu ya, kita duduk santai enak. Dan saya kebetulan saya dengan istri saya itu dapat dipilihkan Pak Wijaya ini kamar bukan istimewa ya, khususnya menghargai kita orang bersepuh, dikasihkan di kamar. Tetapi ada satu hal namanya Wilun ini kan orangnya seperti ini kan. Jadi digeser sedikit sudah tidak mau. Akhir ceritanya ini, saya sudah di kamar, sudah capek. Saya bilang, wes aku tak turu di lantai aja. Coba bayangin. Duh, ketawa ya, ringnya. Ya, tidur di situ karena sudah capek. Akhirnya Tuhan juga biarlah kita sampai pagi hari. Tapi ini saya saksikan ini ya. Begitu saya bangun pagi hari mau ke belakang, saya sedikit dikenakan vertigo. Jadi setelah tidur di bawah, saya bangun ini sudah Yesus, ya, itu sendiri Yesus tolong. Karena juga sudah bisa lihat. Akhirnya saya tetap Tuhan bimbing sampai kita ke belakang. Tapi saya semua ini tidak akan cerita kepada istri aja, saya tidak cerita. Ya, jadi waktu itu saya merasa harus melaksanakan karena kita ke pelayanan ya. Ya, ini sebagai emak-emak di sini kalau pelayanan ini jangan khawatir. Tuhan pasti menyertai. Karena pada waktu itu Pakistan kita mandi semua itu tidak ada apa-apa. Hanya saya secara pikiran manusia, Tuhan tolong karena saya ini punya tugas untuk jadi single ya. WL-nya waktu itu Yai. Ya Bu Yai ini WL dan saya single dengan istri saya. Tapi puji Tuhan ya, saya saksikan di sini tidak ada sedikit merasa kita itu. Saya takut apa? Kalau vertigo itu berdiri terus kan jadinya jatuh. Nah kalau jatuh kan menyusahkan Pak Wijaya juga. Nah di sinilah Tuhan kalau kita senantiasa melayani Tuhan dengan sungguh, kita tidak boleh khawatir. Pasti Tuhan tolong. Ya, sehingga pun juga Tuhan memberkati kita, tidak ada masalah. Terakhir saya cerita ini ya. Jadi setelah saya pelayanan sudah berhasil ini dan sebagainya, saya kondisi kesehatan saya terganggu, yang sampai sekarang terganggu. Saya ini ditengkuk, saya ini ruas-ruas leher saya ini, kalau waktu itu sudah di MRI, ternyata tulang-tulang ini pengapuran. Satu itu, kedua saya kurang pas. Kita berangkat ke Surabaya, mencocokkan kepada dokter saraf yang di Surabaya,
ternyata Pak, Bapak ini luas-luasnya ada pengaburan. Pertama itu. Kedua, Bapak ini pasti ada tumbuh nanti tulang muda rawan ya istilahnya. Nah di situ tumbuh, ini tumbuh. Tetapi kalau ini kita operasi, saya tidak menjamin untuk bisa sembuh. Itu akan timbul lagi. Nah ini yang sore ini saya saksikan, Tuhan itu luar biasa. Walaupun saya dikasih pernyataan seperti, saya mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Karena apa? Kita tidak ada harapan kepada siapapun juga, terkecuali kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu nyata benar. Kalau kita setia, apapun yang kita layani, Tuhan ikut serta ada di dalam kita. Ya, jangan melihat harus saya begini, tidak. Pokoknya melayani itu apa saja. Ya, ini sebagai kesaksian yang betul-betul Tuhan itu memberi saya kekuatan sampai hari ini. Amen. Itu saya kalau sudah tidur malam, ya itu saya tidak bisa seperti biasanya. Saya harus pelan-pelan menindurkan ini sampai sekarang. Kalau ini jatuh, wah lihat ini sudah mudah. Ya, sekarang kalau miring juga harus hati-hati loh. Coba Tuhan izinkan ya. Tapi semua itu saya serahkan kepada Tuhan, karena tidak ada barang mustahil. Siapapun boleh mengatakan, sekalipun dokter secara ilmu kedokteran itu mengatakan seperti itu, tetapi saya tetap berpegang pada Tuhan, bahwa Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Di sini ya, jadi kita petang hari ini menguatkan untuk saudara-saudara kita semua ini, supaya apa? Yang belum merasakan, ingat dengan kesaksian saya ini, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, kemanapun kita dibawa Pak Jaya itu mungkin naik gunung bisa tidak khawatir. Yang penting dengkulnya keluar, berangkat. Ya, di sini saja kesaksian saya untuk menguatkan kita menjadi berlaku. Terima kasih Oma Opa sudah bersaksi dengan luar biasa. Siapa diberkati dengan kesaksian Oma Opa? Oke. Tuhan Yesus baik, 79, 78 luar biasa. Bonus dari Tuhan. Mari Bapak, Oma Opa, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita masing-masing mengucapkan syukur. Masing-masing kita mengucapkan syukur. Iralaba syakara manaka yaralaba yashikara. Ya Yesus. Telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan.
79, 78, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kalau opa-opa sampai hari ini diberi kesehatan, itu semua karena Tuhan sayang sama oma-opa. Tuhan Yesus sangat memelihara oma-opa, tidak pernah dibiarkan oma-opa sendirian. Mari oma-opa buka kedua belah tangan oma-opa. Mari oma-opa bersyukur kalau sampai hari ini oma-opa diberi kesehatan, oma-opa bisa berjalan, bisa beribadah, bisa menghirup oksigen dengan begitu luar biasa. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus yang pegang kendali kehidupan oma-opa. Bisa banyak kata-kata, cuma satu kata katakan haleluya dan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus cuma mau dengar suaranya oma-opa yang merdu. Karena oma-opa adalah penyembah-penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Oma-opa bisa katakan haleluya, 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 haleluya. Mari oma-opa perdengarkan suaramu di hadapan Tuhan. Tuhan gak peduli suaramu baik atau buruk, tapi Tuhan lihat hatinya oma-oma yang mau menyembah Tuhan, yang mau bermazmur bagi Yesus. Tuhan katakan haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya.
ajaib dan dahsyat, dan sungguh Tuhan Engkau sangat berarti bagi kami. Itulah yang kami naikkan dan pujikan senantiasa hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami boleh mengalami akan sentuhan dan jamahan daripada Allah, daripada Roh Kudus yang melawat kami hari ini satu persatu. Para oma dan opa yang setiawan, Tuhan kami bersyukur dalam usia yang sudah begitu lanjut, bahkan ada yang sampai 79, mungkin ada 80, tapi hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan. Iman mereka tidak goyah. Mungkin secara fisik mereka merosot, tetapi manusia batin yang mereka semakin diperbaharui dari hari ke hari, semakin kokoh dan kuat. Oh, luar biasa. Biar teladan iman yang sudah ditunjukkan oleh mereka boleh diwariskan kepada generasi penerus mereka, kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka, kepada cicit-cicit mereka, sehingga keturunan mereka dikenal sebagai keturunan orang yang takut akan Tuhan, dan keturunan sedemikian tidak akan pernah kekurangan. Pemelihara Tuhan senantiasa ada dan sempurna. Termasuk pada saat sore ini, Kau melihara kami untuk kami masih diberi kesempatan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, mari Kau berbicara atas setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap hati dan telinga, dan urapi juga firman-Mu, agar firman-Mu yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya akan merubah kami yang ada di sini. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lelah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, bahkan yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan kalau datang dengan persoalan-persoalan yang menurut manusia itu sudah tidak ada jalan keluar, di dalam nama Yesus selalu ada pertolongan dan selalu ada jalan keluar. Firman-Mu memerdekakan. Berbicaralah atas kami. Kami siap mendengar. Ini doa kami kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami alaskan. Yang saya dengar firman kita semua berkata, amin. Salam. Luar biasa. Silakan duduk. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Bapak Wijaya, Bapak Hendra, dan teman-teman yang sudah mengizinkan untuk saya boleh hadir di sini. Untuk pertama kali ya, saya ada di hadapan Bapak Ibu. Beberapa mungkin sudah kenal saya. Ini Pak Gunawan dan Ibu dari tadi itu lihat kayaknya aku kenal. Ya, saya namanya Happy Gunawan ya. Ya, saya sudah lama di Malang ya. Saya mungkin baru sekali ini berbicara di depan Bapak Ibu ya. Kemarin ada yang ikut acara lansia nggak di Gerda Budaya? Ada ikut ya? Oke ya, ketemu saya sebenarnya di sana ya. Banyak ya, ada 1.200 orang lansia se-Malang Raya Kristen Katolik hadir dengan semangat. Ya, rencananya hanya 1.000 opa-oma, tapi yang hadir 1.200. Luar biasa semangatnya opa-oma ini. Amin. Tempat ini pun juga luar biasa ya, penuh ya. Saya bersyukur dan saya melihat wow, ini luar biasa persekutuan yang ada di sini. Oke, saya tidak menyampaikan apa yang Tuhan di hati saya untuk saya bagikan, cepat saja ya. Kejadian, kita buka yuk. Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-20 ya, sampai dengan yang ke-28. Saya akan bacakan, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air, perhatikan ini ya, dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Jadi Allah perintahkan, hai dalam air berkeriapanlah makhluk yang hidup, hai langit ya yang ada di atas bumi melintasi cakrawala, hendaklah burung berterbangan. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu
baik. Ya, lalu Allah memberkati semuanya itu firman-Nya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, Opa Oma sekalian yang saya kasihi, ayat yang ke-22 ini adalah pertama kali kata berkat itu muncul ya. Ya kan? Siapa di sini yang suka berkat? Semua angkat tangan. Ini untuk pertama kali dalam Alkitab itu kata berkat itu muncul. Jadi sejak awal kita kejadian itu berkat sudah Tuhan munculkan, Tuhan berikan. Allah kita baik ya. Tadi kan lagunya apa? Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Bapak Ibu, kita ada di sini kebaikan Tuhan loh. Coba kita pikirkan 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, apakah memungkinkan untuk kita ada di sini? Sulit bukan? Bahkan mohon maaf beberapa yang lain sudah mendahului kita. Saya kehilangan begitu banyak saudara-saudara, pendeta, dan masih banyak lagi yang masih muda-muda, nggak yang sepuh-sepuh. Mereka sudah mendahului kita. Jadi kalau kita masih ada di sini di kesempatan, amin. Tadi ada yang usianya 79, ada yang 78. Wah, itu luar biasa. Musa berkata manusia itu paling kuat 70. Kalau bonus jadi 80. 82. Beri tepuk tangan dulu untuk Oma. Ya, 82. Sudah lewati bonus itu Oma. Di Indonesia untuk ya harapan hidup rata-rata pria wanita itu 71,8 tahun. Berapa? 71,8 tahun. Jadi kalau Anda sudah memasuki usia 70 ke atas, Anda sudah di atas rata-rata orang Indonesia. Haleluya. Ya, kemarin ketika acara lansia yang 1200 itu ada opa datang ke saya, kenal dengan saya, Pak Harun. Ya kan, ngomong, Pak Hebi, kenapa Pak Harun? Aku heran, kata Pak Harun. Opa. Saya teko akeh yang perempuan yang oma katanya. Mana yang opa itu cuma saya ada segelintir. Ini yang oma ini awet. Muda ya kan. Saya katakan iya betul lah Pak Harun dan saya tercipta dari apa? Dari tanah gitu yang laki-laki ya kan. Nah yang wanita perempuan tercipta dari apa? Tulang rusuk. Tanah sama tulang rusuk kuat mana? Tulang rusuk. Iya makanya wanita itu adalah penolong kata Tuhan karena oma lebih kuat, amin, dari suaminya. Iya. Di sini pun juga sama. Saya lihat opanya nggak seberapa di sini. Di sini malah nggak ada. Ada di belakang tadi yang saya lihat ya. Luar biasa, ya. Jadi Anda beruntung, Anda sudah melampaui harapan hidup orang Indonesia. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhlah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Jadi saya cepatkan saja. Ketika Allah memerintahkan air, keluarkan ikan-ikan keluar, berkeriapan ikan-ikan. Ketika Allah memerintahkan langit di atas bumi cakrawala, keluar apa tadi? Burung berterbangan keluar. Berikutnya yang ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu bumi. Perintah yang ketiga, keluarkan binatang ternak, keluarkan binatang liar, muncul dari bumi binatang melata. Apa yang terjadi? Keluarlah itu binatang ternak, keluarlah di atas daratan bumi binatang melata, keluarlah di atas daratan bumi binatang liar. Perhatikan ya, ketika Allah memerintahkan kepada sesuatu yang tadi, baik air, langit atau udara di atas,
dan juga bumi, maka tercipta semuanya itu. Saya lanjutkan ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah. Nah, ini yang terakhir, bagian yang keempat. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan kali ini perintahnya nggak kepada air, perintahnya nggak kepada udara di atas bumi, perintahnya juga tidak kepada bumi daratan, tapi perintahnya kepada mereka sendiri, Allah Tritunggal. Baiklah, siapa? Kita. Allah Tritunggal. Ya kan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yuk kita baca yang bawa Alkitab ayat 28, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah, itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, di sini kata berkat yang kedua muncul setelah Allah menciptakan manusia. Diberkatilah mereka. Dan Allah memberikan mandat kepada mereka untuk menguasai semua ciptaannya yang lain dan juga untuk beranak cucu. Berkat yang pertama yang Bapak Ibu terima, ya, itu adalah berkat untuk kita memiliki anak cucu. Amin. Memiliki keturunan, itu berkat yang manusia dapatkan daripada Tuhan. Karena apa? Untuk Opa-oma ketahui, malaikat yang hebatnya luar biasa itu tidak diberi kesempatan untuk beranak cucu. Paham ya? Malaikat itu jumlahnya tetap sampai sekarang. Iblis itu jumlahnya, setan-setan jumlahnya tetap sampai sekarang. Tidak ada pertambahan, karena tidak ada malaikat yang melahirkan. Ya. Jadi mereka tidak mengalami multiplikasi seperti Bapak, Ibu, dan saya. Jadi bersyukurlah kalau kita semua sudah memiliki keturunan, amin. Anak cucu itu adalah bagian dari berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya anak cuma satu, ya. Pak Hendra 2, mau nambah lagi? Sama juga, saya tanya ke istri saya, tidak katanya, ya sudah cuma satu, ya. Anak saya satu, sekarang sudah kuliah, ya sudah, saya cuma dianugerahi anak satu, ya bersyukur. Tapi seperti ibu tadi sampaikan, tante tadi sampaikan, anak-anak rohani banyak, amin. Jadi mereka yang manggil saya ayah, yang manggil saya bapak, om, dan lain sebagainya, yang saya akui sebagai anak rohani begitu banyak. Saya melayani di Jogja, Jakarta, dan sekarang di Malang, dan saya punya banyak anak rohani. Padahal anak saya sendiri berapa? Satu. Semuanya berkat, amin. Secara jasmani multiplikasi saya satu, tapi secara rohani saya multiplikasinya banyak. Katakan amin. Ya kan? Timotius itu karena Yunike, karena Louis, mamah dan neneknya, imannya kemudian turun kepada Timotius. Itu kata Paulus. Oma, opa, terlepas Anda punya keturunan ataupun tidak, tapi seyogyanya Anda punya keturunan rohani. Katakan amin. Ya kan? Paling tidak Anda punya anak didik rohani. Bahkan anak-anak kita secara kandung pun kita didik untuk melanjutkan iman kita. Haleluya. Jadi nggak ada masalah. Pastor Timotius Arifin sampai sekarang nggak punya anak, ya kan? Dia sudah berusaha tentunya berdoa, tapi anak rohaninya, uzubillah, bijalik banyak sekali. Ya, paham ya? Pastor itu luar biasa. Dengan ibu, walaupun dia tidak dikasih keturunan, tapi anak rohaninya begitu banyak. Nah, bersyukur bagi Anda yang punya anak kandung, punya cucu, punya cicit, ajar kepada anak, cucu, cicit, bahkan menantu juga untuk takut akan Tuhan. Dengan landasan apa? Landasan daripada teladan opa dan omanya. Katakan amin.
Ya, ayah saya, ibu saya sudah meninggal. Ayah saya meninggal kemarin. Ibu saya kemarin itu 2 tahun lalu, ibu saya lebih dulu, ya kan, tahun 2000 meninggalnya. Tapi ayah saya itu mengaruniakan, mewariskan iman kepada saya. Sampai dia sudah setengah hidup ya, karena separuh mati karena kena stroke ya. Jadi nggak bisa bergerak separuhnya, tapi dia luar biasa. Ngomongnya masih jelas, daya pikirnya masih jelas. Dengan ngomong dan daya pikir, walaupun separuh gerak motoriknya itu tidak bisa berfungsi, dia memberikan banyak teladan iman kepada saya. Bahkan saya pendeta, beliau bukan. Dia lebih banyak menghafal ayat ketimbang saya. Jadi ayat yang dihafal oleh ayah saya itu banyak. Jadi kalau dia berdoa, itu yang dia ucapkan ayat firman Tuhan. Jangan suruh ayah saya berdoa. Suruh dia berdoa, makan sudah dingin, doanya belum selesai. Banyak sekali. Ya, dan aduh, ayah saya luar biasa. Firman hafal, melotok. Jadi kalau saya datang, usia sudah 80, dia meninggalnya 80, itu masih kuat imannya, masih kuat. Bahkan dia berkata, Happy, Papa sudah rindu untuk pulang, tapi kenapa Papa belum dijemput sama Tuhan? Dan saya katakan, ada waktunya, ya. Dan waktunya 2 tahun yang lalu. Papa saya sudah rindu dari 10 tahun yang lalu untuk pulang, tapi ternyata nggak pulang-pulang. Jadi Bapak Ibu, Opa Oma, kalau kita ingin pulang segera, malah sama Tuhan tidak dikasih tiket pulang segera. Diperpanjang, betul Bu Gunawan. Ayah saya sudah 10-15 tahun lalu minta pulang, tapi Tuhan belum izinkan dia pulang. Iya kan, makanya saya nasihati jangan minta pulang, malah nanti diperpanjang. Iya, gak usah minta pulang aja, kalau waktunya tiba mati sendiri. Waktunya tiba ya sudah selesai, ya kan? Waktu ayah saya tiba 2 tahun ya sudah, nggak bisa lagi diperpanjang, selesai sudah. Amin. Hidup mati ada di tangan Tuhan. Saya lanjutkan ya. Menarik sekali. Berkat yang pertama, kita beranak cucu rohani dan beranak cucu secara jasmani juga. Berkat yang kedua, ada pemeliharaan Tuhan. Katakan pemeliharaan Tuhan. Ya. Tuhan memberkati mereka untuk hidup berkeluarga, tetapi tidak sekedar untuk hidup berkeluarga begitu saja. Banyak anak-anak muda yang datang konseling pranikah kepada saya. Mereka sudah bekerja, ya kan? Kalau belum bekerja, saya katakan tunda dulu ya pernikahannya. Lo serius lo? Emangnya ketika nanti menikah, anakmu istrimu mau dikasih makan apa? Ya kan, tunda dulu bekerja, ya kan? Saya tidak mempersoalkan apapun jenis pekerjaanmu. Tapi yang penting engkau lakukan itu dengan setia dan tekun, maka Tuhan akan memberkati. Karena ada firman katakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan susah payah tidak menambahinya. Amin. Asal kau punya pekerjaan, saya doakan. Karena Tuhan berjanji kepadamu berkat untuk kehidupan istri dan anakmu kelak. Hari ini kita ada di sini, itu bukti bahwasanya Tuhan menepati janjinya. Katakan amin. Semasa pandemi, kita kelaparan kah? Semasa pandemi, bagaimana hidup kita susah kah? Tetap saja ada pemeliharaan Tuhan di situ. Amin. Dengan segala macam cara Tuhan memelihara. Ya loh. Saya sepanjang pandemi bukan jadi tambah kurus, tambah gemuk seperti sekarang ini. Pak Gunawan sama Ibu Desa tambah gemuk kan? Haleluya. Saya dengan Pak Putu sedang saing-saingan ini. Loh, ini bukan kebetulan Bapak Ibu. Ya kan, karena memang Tuhan menjanjikan itu semua kepada kita. Saya tanya, setiap hari rambut di kepala kita ada yang nggak brodol? Ada nggak yang nggak rontok? Nggak ada, selalu ada yang brodol atau rontok. Firman katakan tidak ada satu helai pun yang rontok jatuh kalau tidak atas izin
Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu pernah hitung nggak berapa jumlah rambut di atas kepala? Saya nggak tahu berapa jumlah rambut saya sekalipun ini sudah memutih. Ya kan, saya nggak disemir. Istri saya katakan semir dong, ya kan, seperti Pak Hendra kan jadi merah gitu ya. Gaul gitu loh, ya kan. Beliau ingin ikut-ikut milenial, kalau saya tetap kolonial nggak apa-apa deh. Semir nggak usah, ya kan. Opa-oma yang sudah rambutnya putih, nggak usah takut. Kata Pak Jokowi, Anda calon pemimpin masa depan. Ya, itu kata Pak Jokowi, ya kan, biarkan putih saja. Ini saya nggak tahu berapa jumlahnya, tapi saya tanya, Tuhan tahu nggak berapa jumlah rambut di atas kepala? Tahu, ya kan? Konon dihitung, kalau nggak salah antara jutaan loh Bapak Ibu, nggak main-main loh, ya kan? Jutaan helai, 1 atau sampai 2 juta, bukan ratusan ribu. Luar biasa sekali, amin. Dan itu semua Tuhan hitung. Makanya firman Tuhan katakan, yuk kita buka ayatnya. Matius 6 ayat 26. Ya, sudah dapat? Firman Tuhan katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dikatakan apa? Diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah saya dan opa-oma, bukankah kamu jauh melebihi? Haleluya. Katakan haleluya. Kita jauh melebihi burung-burung di udara. Itu burung nggak pernah bangun pagi itu terus mandi. Tidak lupa apa? Menggosok gigi. Habis itu kemudian kerja. Gak pernah burung itu kerja. Ya kan? Saya, Pak Hendra, Opa Oma, Bapak Ibu sekalian bangun pagi kita terus kemudian doa kerja. Tapi burung gak pernah untuk menanam, menabur, apalagi dia menuai karena dia tidak menanam dan menabur. Tapi saya belum pernah melihat ada burung terbang di atas kepala saya tiba-tiba jatuh di depan mata saya dan sambil kakinya pegangan perutnya lapar. Halo? Nggak ada kan? Itu artinya burung itu bisa hidup karena ada yang memelihara. Siapa yang memelihara? Tuhan. Alam. Tuhan melalui alam memelihara burung yang ada di udara. Saya dan Anda, opa-oma, itu lebih dari burung di udara. Jadi percayalah, Tuhan selalu tidak akan meninggalkan kita. Selalu ada tangan Tuhan yang memelihara hidup Bapak, Ibu, opa-oma sekalian. Katakan amin. Ya. Jadi jangan ada yang di sini stres, besok aku makan apa. Jangan ada yang stres, besok aku harus bagaimana dan lain sebagainya. Percaya. Haleluya. Tuhan akan memelihara kita semua yang ada di sini. Haleluya. Nah, syaratnya, nah ini dia. Sebagai penutup adalah tadi saya sudah buka bocoran ya, bahwasanya ketika Allah memerintahkan air muncul ikan, memerintahkan udara atau langit cakrawala muncul burung, memerintahkan atas bumi daratan muncul hewan-hewan ternak. Allah berfirman kepada mereka, kepada diri mereka sendiri, adalah kita menjadikan manusia bergambar dan rupa kita. Di situ Allah berbicara tentang bagaimana Anda dan saya itu tidak dimunculkan dari air, tidak dimunculkan dari udara, tidak dimunculkan dari bumi daratan, tapi Anda dan saya dimunculkan dari Allah sendiri, dari Tuhan sendiri. Katakan amin. Bapak, Ibu dan saya itu sumbernya itu bukan dari sono sini, sumbernya dari Tuhan sendiri. Karena dari mereka lah yang Allah Tritunggal, yang satu dengan yang lain berkata, baiklah kita menjadikan Happy, menjadikan Pak Hendra,
sumber kita adalah dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lebih penting lagi. Jangan pernah keluar dari sumbernya. Jangan pernah lari pergi dari sumbernya. Tadi saya buka di awal, saya kagum. Di usia 80 tahun, iman bapak, ibu, opa, oma tetap dengan Yesus melekat. Yesus harga mati. Yes, amin. Itu kunci untuk berkat senantiasa ada. Saya mau tanya, ikan Anda angkat dari sumbernya, dari habitatnya air. Apa yang terjadi atas ikan itu? Kelepek, mati. Ya kan? Gajah Anda bawa dari daratan, masukkan ke dalam laut. Anda ngajar gajah berenang. Apa yang terjadi? Belum. Mati dia. Ya kan? Burungnya berterbangan. Ya kan? Gak akan pernah ada kemudian dia berjalan-jalan di MOG. Gak akan pernah ada lihat berjalan-jalan di Matos. Minimal dia di atapnya MOG, di langit-langitnya MOG atau Matos, karena emang di situ tempatnya. Kalau dia berjalan-jalan di MOG, nanti ketemu dengan Bapak Ibu bisa sate dia. Kalau ketemu dengan Pak Putut dipelihara ya. Beliau punya beberapa ekor perkutut ya. Namanya luar biasa. Yang satu legi, satu pahing, satu apa lagi? Kliwon ini paling hebat ini. Karena cuma kliwon dia berkocek. Ada apa lagi Pak Putut? Ada pon. Jadi burung perkututnya beliau itu ada pahing, legi, pon, dan kliwon. Dan paling hebat itu adalah kliwon. Ya, haleluya. Ya, jangan diambil dari sumbernya. Sama dengan Anda dan saya, kita keluar dari sumber kehidupan kita. Yesus Kristus, ada yang terjadi? Mati. Rohani, jasmani, mati. Ayat penutup, ya kan? Bapak Ibu mau khotbah singkat atau khotbah yang lama? Ada khotbah yang lama ya. Dan kalau khotbah lama saya akan tambah lagi poinnya. Aduh, luar biasa ya. Yuk kita buka ini ayat terakhir lah, saya singkatkan saja. Yohanes 15 ayat yang kelima. Ya. Yuk kita baca dengan suara keras ya Opa Oma ya. Yohanes 15 ayat yang kelima. Dikatakan apa di situ? Akulah pokok anggur. Aku di sini Yesus ya, Tuhan Yesus. Dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat. Ribuan tahun yang sebelumnya melalui kitab Kejadian, ayat ini sudah berbicara. Baiklah kita menjadikan manusia gambar dan rupa kita. Aku dan engkau itu bersumberkan berasal dari Allah. Yesus berkata, engkaulah ranting carang, aku pokok. Ranting carang lepas dari pokok mati dia. Gak berguna, dibuang, tidak ada bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau supaya semua berkat tadi terus bekerja dalam diri kita, haleluya. Saya belajar dari Oma sampai usia 78, 79, usia 82, Anda tetap melekat kepada pokok anggur. Namanya siapa? Dan aku berdoa Oma adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kita. Amin. Saya belajar karena untuk Oma ketahui, untuk sampai bisa memelihara iman seusia Anda itu tidak mudah. Paham ya? Tapi kalau bisa sampai seusia Anda tetap percaya bahkan sampai mati nantinya tetap seperti ayah saya, ibu saya,
Yesus adalah Tuhan. Anda adalah orang yang paling beruntung. Katakan ke kiri kananmu, ya kan? Sobat, bro, opa, oma, Anda adalah orang yang paling beruntung. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih kepada Pak Wijaya yang sudah boleh melayani opa oma ini melalui pelayanan yang ada di tempat ini. Iman opa oma tetap terpelihara sampai akhir hayatnya. Kita semua yang ada di sini. Rasul Paulus berkata di akhir hayatnya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah membara iman. Mari pertandingan yang baik lanjutkan sampai garis akhir. Pelihara iman kita di dalam Yesus. Di situ ada berkat semua yang ada di sana. Berkat untuk di bumi ini dan berkat di kekekalan. Karena di luar Yesus tidak ada satu manusia pun yang bisa sampai ke rumah Bapa di surga. Amin. Ayah ibu saya sekarang sudah ada di surga. Sampai akhir hayat hidupnya iman terpelihara, dan saya generasi penerusnya mewariskan iman. Pak, Ma, selamat jalan sampai ketemu nanti di surga. Tapi saya akan melanjutkan iman Papa dan Mama. Dan saya bagikan iman ini kepada anak saya melayani. Nanti kepada cucu saya. Dan saya bagikan iman ini kepada semua orang. Jangan sekali-kali kita tinggalkan Yesus. Amin. Kita bersumber dari sana. Kita harus tetap ada di sana, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan semua baik. Nanti Pak Hendra saya minta akan berdoa untuk kita semua. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan. Yes, haleluya. Sampai usia 80 kita masih berarti. Semua baik, kau masih yang berkata, Engkau yang setia, Engkau yang setiawan, kebaikan daripada Tuhan turun atasku, Engkau dan aku. Kau jadikan hidupku merasa baik. Kami memiliki Engkau Tuhan yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami.
Kejadian kami dahsyat, kehidupan kami hebat di hadapan-Mu Tuhan. Kami ada karena anugerah, kami hidup karena Engkau ada di dalam kami. Dan Kau berkata tidak pernah Kau terlambat menghampiri kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau mulia, takkan berhenti. Kami memuji Allah, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang baik. Ku sembah, ku puja, haleluya, hati kami menyembah-Mu, ya Tuhan. Hati kami memuji Raja yang Maha Tinggi. Hati kami memuji Engkau Tuhan yang hidup. Oh, Kau turunkan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Kau jamah hati kami, Kau pegang tangan kami. Engkau ada di hati kami, Engkau yang bertahta, Engkau yang menguasai hidup kami. Kau jamah, Kau jamah, Kau jamah ya Bapa. Hati biar kami semakin hebat, biar kami semakin cinta. Turun kuasa-Mu Tuhan, turun kuasa-Mu Yesus. Firman Tuhan katakan, Kisah Rasul 3 ayat 6. Ketika ada orang datang kepada Petrus, Petrus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Setiap iman saat ini, keadaan apapun kita, bangkit, bangkit, bangkit Oma, bangkit Opa. Jadilah engkau pemenang, bangkitlah rohmu, sebab Tuhan ada bersama denganmu. Emas, perak bisa dunia cari, tetapi mencari Yesus butuh hati, butuh waktu, butuh
tidak akan melepaskan tanganmu sampai Engkau memberkati kami. Apa yang Kau mau terjadi di tempat ini, apa yang Kau mau, yang Kau rindukan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah, berjalanlah. Bangkit, bangkit, rohmu bangkit. Dia ada dan Dia selalu peduli kepada setiap kita di tempat ini. Firman Tuhan katakan bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah gereja Tuhan, jadilah terang dunia dan jadilah garam di komunitas. Tuhan berkata dengan ini, kalau Tuhan berkata, Dia pasti memperlengkapi setiap kita. Amin. Kita akan jadi terang, kita akan jadi garam. Terang itu akan memancari tempat yang gelap. Dan setiap tempat-tempat gelap, di situ ada kematian. Tapi ketika engkau ada, ketika firman kau lepaskan, terjadilah kebangkitan. Terima kasih Bapak. Engkau dahsyat dalam kehidupan kami, dalam
pekerjaan, keuangan kami, bahkan masa depan kami ada di dalam tangan. Amin. Amin. Sebelum Engkau panggil kami Tuhan menghadap kepada-Mu, izinkanlah setiap kami mengerjakan amanat agung-Mu. Sebab kami tahu itu akan menyukakan hati-Mu. Kami mengucap syukur sore yang indah, waktu yang mulia Kau izinkan kami berkumpul di tempat ini. Dan biarlah Kau berkati setiap kami yang terlibat Tuhan di tempat ini. Kami yang mengatur, bahkan setiap kami jemaat yang datang di tempat ini Tuhan. Kami tahu semuanya baik Tuhan. Dan ini bukan suatu kebetulan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Dan hamba-Mu katakan, sempurnakan semua apa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, siapa yang diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini? Oke. Oma, opa, oh ya, ada yang di sini pendoa. Yang pendoa coba angkat tangan. Yang pendoa 1, 2, 3. Ada yang merindu lagi mau jadi pendoa? Gunawan. Ya, muridkan. Tadi saya digerakkan sama Roh Kudus. Yang pendoa bisa maju. Yang pendoa bisa maju. Oma opa yang suka berdoa, benar-benar suka pendoa, yang suka berdoa dan berdoa bukan saja buat dirinya sendiri, tetapi berdoa buat rekan-rekan, buat siapapun. Oke. Yes. Wow. Terima kasih Pak. Saya persilakan Kohen, tadi saya silakan Kohen. Kita berdoa buat para pendoa, saudara. Di tempat ini akan ada lahir orang-orang yang suka berdoa. Karena kekristenan bukan saja berbicara tentang berkat, tetapi berbicara tentang relationship, hubungan. Saya percaya semua di tempat ini akan suka berdoa, suka mencari wajahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau celitkan anak-anak-Mu ini. Mereka akan melihat seperti apa yang Kau lihat. Mereka akan merasakan hati yang Kau miliki. Roh Kudus, Kau sudah memilih mereka. Dan biarlah Tuhan, hati yang mereka miliki Engkau jaga itu. Hamba-Mu katakan, hamba-Mu tutup dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kuasa yang menggoncang, mengganggu, menutup kehidupannya. Sebab Engkau Tuhan ada bersama dengan mereka. Terus Tuhan, Engkau urapi mereka Bapa. Engkau akan mendengarkan kidung-kidung indah dari mulut mereka. Engkau akan mendengarkan mazmur-mazmur yang baik dalam hati mereka. Sebab apa yang Kau pilih Tuhan mulia di hadapan-Mu. Terus Tuhan, Kau urapi mereka, Kau pakai hidup mereka, bahkan Kau berkati anak, cucu, cicit mereka, kesehatan mereka. Terus Tuhan, bangkit roh-Mu, bangkit roh-Mu, bangkitlah roh-Mu, bangkitlah roh-Mu, bangkitlah roh-Mu, bangkitlah roh-Mu, bangkitlah roh-Mu. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Hari ini kami berdoa untuk keempat anak-Mu Bapa. Dan kami tahu Engkau melihat tangan kami
tanda kami menyerah di hadapan-Mu, dan Kau sendiri yang akan turun tangan memperlengkapi mereka. Terima kasih Bapa, Engkau sudah pilih mereka, dan Engkau akan membawa mereka melihat kemuliaan Tuhan di nyata. Mereka akan mendengar kerajaan Tuhan dibangkitkan, dan mereka akan tahu apa yang terucap dari mulut semuanya Tuhan perhitungkan. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Oma sudah jadi pendoa yang luar biasa. Bisa melahirkan generasi-generasi berikutnya. Yang lain mungkin bisa bergabung jadi pendoa. Saya sangat excited dengan pendoa, karena saya lahir juga dari pendoa, saudara. Oke, terima kasih. Kita akan memberikan sebagian dari berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Sebelumnya kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau sebentar kami ingin memberikan sebagian dari milik kepunyaan kami, Tuhan Kau kuduskan, Tuhan. Kedua tangan kami Kau kuduskan hati kami. Biarlah kami memberi dengan penuh ucapan syukur, karena Tuhan Yesus lebih dulu memberkati kehidupan kami dengan begitu berlimpah-limpah. Biarlah Tuhan berkat yang kami boleh berikan untuk pekerjaan pelayanan-Mu itu menjadi besar, semakin dahsyat, karena nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, berkati tangan-tangan kami yang sudah memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Kita memberi dengan penuh sukacita. Mari kita bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita dengan penuh sukacita juga. Uripku, uripku, bangsa diberkahi, hatiku ayam tentrem, KBI-ku, Gusti Yesus kamaringi sajeke, Ini mau selesai kok loyo ya. Kok loyo, suara volumenya kok melemah. Ada semangat? Amin. Ada semangat? Amin. Amin. Oma Opa, kita mengakhiri ibadah dengan sukacita. Karena apa? Karena Oma Opa sudah diberkati. Satu dengan firman Tuhan, yang kedua dengan berkat jasmani. Sukacita? Sukacita? Sekali lagi ya. Sajeki. Amin. Saja
diberkati. Walaupun ada aminnya nih. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Pendeta Gunawan sama teman tim. Terima kasih sekali memberkati kita di GS program ini. Nah, seperti biasa pengumuman kita nanti besok hari Minggu ada pelayanan di gereja Tabernakel yang di Arjosari ya, Arjosari. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut secepatnya ya malam ini harus datang sebagai Pak Ijaya menyiapkan penjemputan. Ya. Nah, nanti ada Rebo depan kita libur. Ya, 17 kita ada ibadah ke Aceh Terawan. Kita ada ibadah sama DKI Surabaya. Jadi kita liburkan Rebonya. Jadi soalnya kan Rebo kan ada malam ya, malam. Kita takutnya ada lewat ya ini kita liburkan. Nah, di Sabtu kita ada lagi, nanti tunggu pendaftaran ya, tapi kita minta responnya secepatnya ya. Nah, saya ingin sedikit ya, bukan menegur ya, tapi ya maaf sebelumnya ya. Kalau mendaftar jangan sampai dibatalkan atau mungkin ada sesuatu hal yang apa ya. Karena saya juga bingung. Sudah saya daftarkan, Pak aku nggak jadi ya, nggak harus lagi. Ini ada yang daftar, Pak aku nggak ikut belakangnya, mau ikut pulangnya. Ini saya bingung, ini maksudnya gimana? Soalnya kita penjemputan itu kan harus sesuai berangkatnya pulangnya. Dan jangan sampai ini sudah berangkat penuh nanti pulangnya ikut, tidak muat nanti mungkin. Ya, nanti tolong ya maaf kalau bisa daftar harus komitmen, harus berangkat. Jangan aku tidak bisa Pak. Nah ini cuma apa yang himbauan aja, bukan saya negur ya. Nah supaya kita sebagai ya kita ini sebagai ya pelayan Tuhan tak boleh saya begitu lah. Jadi kita komitmen ya ikut Tuhan tuh seperti tadi yang luar biasa. Ya kalau kita di luar apa sumbernya itu langsung kita mati. Ya terima kasih. Bagaimana saya menambahin? Ya, shalom. Shalom. Ini ya terima kasih buat Pendeta Happy juga luar biasa nih Pendeta Hendra ini membawa berkat yang sangat luar biasa dalam arti kita butuh ya pelayan-pelayan seperti ini yang memberikan kekuatan, memberikan spirit. Jadi ini bisa menjadikan kebangkitan buat lansia. Terlebih nggak cukup untuk jadi jemaat saja. Ayo kita mulai apa di dalam misi visi JGS Tokam kita harus melayani. Itu jangan lupa. Dan selalu saya ngomong nanti kalau ada Pendeta Hendra ini pasti kita akan belajar juga untuk apa nyembah dan doa. Itu penting. Kita nggak bisa ngomong orang Kristen kita sudah rajin, kita semuanya sudah kita lakukan, tapi kamu nggak bisa doa, nggak bisa nyembah. Orang Tenglang jadi ini ngomong apa Bu Yai? Bujai, semua itu dilakukan bujai. Tapi bukan Bu Yai aja loh yang ngomong bujai ya, semua harus ngomong. Kalau tidak ada doa, tidak ada penyembahan, jadi Kristen jadi bujai. Ya, sangat terima kasih buat Pendeta Hendra juga Pendeta Happy, kiranya bukan hari ini saja tetap akan membawa atau menggiring kita untuk lebih dekat lagi sama Tuhan, terlebih untuk berdoa dan menyembah. Oke, mari kita akhiri pada ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Hari ini juga saya terima kasih juga buat kesaksian Pak Yakob serta Bu Bari, berikut juga dengan berkatnya yang dadak juga karena ulang tahunnya tanggal 18, berkatnya datangnya hari ini. Nah ini luar biasa, makanya hari ini penuh berkat luar biasa. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Selamat
dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang sempurna Tuhan pada malam hari ini Tuhan, buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan serta menumbuhkan pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau akan terus Tuhan turunkan firman yang luar biasa buat jemaat-Mu, terkhusus buat komunitas JIG Stokam ini Tuhan. Tuhan, hari ini kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Pendeta Happy Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau lindungi Tuhan, Engkau berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat Pendeta Hendra Tuhan. Engkau pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau akan pakai menjadi pendoa yang luar biasa Tuhan. Engkau akan teruskan hikmat-hikmat buat Pendeta Hendra hari ini Tuhan. Tuhan, Kau juga pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang hari ini melayani Tuhan, Pak Putu Tuhan dan rekan-rekannya Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi, serta Kau berikan kesehatan. Terlebih Tuhan, kembali Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kini anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita kepada Tuhan Yesus dan kita hadapkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa makan dulu, siapa? Doa makan. Silakan duduk dulu. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur Bapak kalau hari ini kami boleh dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau telah menyertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami semua. Kami juga telah menerima berkat jasmani, kiranya Engkau berkati mereka yang telah menyediakan dan Kau sucikan sehingga menjadikan berkat juga bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Dulu ya. Oh iya. Ini ya. Ini dua tempat ini. Dua sisi aja. Oke. 1, 2, 3. Oh, lihat aja. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Dunia ya. 1, 2, 3. JIG Stokam diberkati. JIG Stokam memberkati. JIG Stokam berinovasi. Dan silakan duduk. Iya ya, Kesia. Namanya itu aku apa? Kesia. Asal berbaju. Salam ya buat teman lama.
kasih. Ya, selamat ulang tahun minggu depan. Minggu depan.